Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang baik. Sungguh Engkau Allah yang layak terima pujian dan sembah kami. Sungguh Engkau Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan di atas segala-galanya. Kami ada di sini untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami ada di sini untuk meninggikan nama-Mu. Kami ada di sini untuk mengakui kebesaran-Mu dan keajaiban-Mu. Anugerah-Mu limpah atas kami. Berkat-Mu limpah atas kami Tuhan. Penyertaan-Mu nyata atas kami. Perkenanan-Mu nyata atas setiap kami. Dan kami mau bersyukur padamu. Dan kami mau terus bersyukur padamu. Karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu yang kudus, ya Allahku. Engkau saja yang layak disembah, Engkau saja yang layak dipuja, Engkau saja yang layak dimuliakan. Lebih dari segalanya kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu, kami tinggikan nama-Mu, oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kami nyatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, Engkau layak menerima sanjungan. Segenap hati, segenap hidup, segenap jiwa dan kekuatan kami untuk selama-lamanya Tuhan, ya Allahku. Segalanya oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan.
untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi nyatakan Hosana. Tuhan kami angkat tangan kami. Kami angkat hati kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, dipermuliakanlah Engkau Tuhan, diagungkanlah Engkau senantiasa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dari awal sampai kekal Tuhan. Biarlah Engkau yang dipuji, biarlah Engkau yang disembah, biarlah Engkau dipermuliakan, karena Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi, Raja di atas segala raja Tuhan. Engkau yang menciptakan kami manusia untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau ditinggikan Tuhan. Kami bawa live streaming ini dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan, biarlah Engkau yang berkarya dalam live streaming ini. Penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi dengan segala kasih setia-Mu Tuhan. Penuhi dengan anugerah dan karya-Mu sendiri. Berbicara untuk setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menemukan Engkau dalam live streaming ini. Kami boleh Tuhan sungguh-sungguh mengalami hal yang ilahi di dalam Engkau, dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus. Kami panjatkan ya doa kami dan kami serahkan live streaming ini sekali lagi dalam kasih setia, dalam anugerah-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, saudara, senang kita bisa berjumpa kembali dalam live streaming ini. Saya percaya semua karena kasih karunia Tuhan senantiasa boleh mendatangkan berkat, bahkan pertumbuhan ya iman rohani kita di dalam Tuhan, saudara. Ya, selamat saudara semua yang mengikuti lewat apapun, lewat radio, lewat media sosial, ya Instagram, Twitter, Facebook, saudara, ya lewat YouTube, saudara, juga semuanya, saudara. Ya, saya percaya, saya doakan senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, bahkan terus dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang indah, yang luar biasa, ya. Ya, selamat semua saudara dimanapun berada, ya Ibu Galong, saudara Wibet, Ibu Victoria, saudara ya Kesia di Jepang, saudara Kevin Korea, Bu Weber New York, Bu Elsa ya dari Australia, saudara ya juga Bu Dewi Manado, Bapak Ibu Sugeng yang terus setia mengikutinya, saudara. Biar kasih karunia Tuhan, saudara. Ya, juga Masya, saudara. Paulan, Manado juga. Elizabeth, Indah, Solo, saudara. Subagio, Bapak Subagio. Ya, Shalom, Depok, saudara. Lalu Pak Koswandari, Semarang, saudara. Ya, ada banyak. Melvin, Lina Jakarta, Moses, Clara, Manado, Christine Titin, ya Tiwi Arianto Solo, Kathy Chris, saudara, ya gitaris kita, ya lalu Angelica Jenny dan Pison, ya suaminya, lalu Neva dan semuanya, saudara. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menyertai, ya makin dekat, makin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya seperti biasa kita akan awali menyembah. Biarlah kita ya belajar ada dalam hadirat Tuhan. Persembahkan pengagungan
tahta bagi Tuhan. Biar Tuhan bertata, saudara. Saya percaya kasih karunia Tuhan terus akan melimpah. Ya, mari kita menyembah. Kami melihat langit terbuka. Kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Kehadiran-Mu nyata di tempat ini, Tuhan. Dalam hidup kami. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini, penuhi hati kami, penuhi hidup kami, mengubahkan hati dan hidup kami. Kami umat-Mu tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah, Kau yang Maha Kuasa. Amin, amin. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, we sing holy, holy, holy. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Bagimu-lah kemuliaan, bagimu-lah hormat,
Bagimu-lah pujian untuk selama-lamanya. Amin, amin. Oh, nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. We sing holy, we sing holy. Kudus Engkau Tuhan, suci Engkau Tuhan, besar dan layak dipuji, agung dan layak disembah. Kau maha kuasa, Kau maha mulia, Kaulah yang sempurna, Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kau pencipta segalanya, Kau yang berkuasa dulu, sekarang, selamanya. Oh, we sing holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy are you Lord. Engkau kudus, Engkau suci, Kau mulia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, ajaib dan sanggup mengubahkan hidup kami. Tidak ada satupun yang mustahil di hadapan-Mu. Tidak ada satupun yang tidak mungkin bagi Engkau. Kaulah yang membentuk kehidupan kami. Kaulah yang membentuk pribadi setiap kami. Semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Tuhan, itu kerinduan kami. Eska. Naik, berikan ku hati yang naik, 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 dikasihi Allah dan manusia. Lembutkan hatiku, sucikan hidupku, menjadi naim di hadapan-Mu. Jadi kesukaan-Mu, itu kerinduanku, bersinar bagi kemuliaan-Mu. Ini doa. Naim, naim, berikan ku hati yang naim, hati yang naim, naim, oh, naim, melayani, melayani dengan hati yang naim. Lembutkan hatiku, sucikan hidupku, menjadi naim di hadapan-Mu.
sucikan. Ya Tuhan menjadi Naim, Naim di hadapan-Mu. Jadi kesukaan-Mu itu kerinduanku bersinar bagi kemuliaan. Bersinar bagimu, bersinar bagi kemuliaan-Mu. Bersinar bagi kemuliaan-Mu. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami, Tuhan. Boleh menjadi Naim, Tuhan. Boleh menjadi berkenan, Tuhan. Makin dikasih oleh Allah, makin dikasih oleh sesama, makin berkenan, Tuhan. Hidup yang bersinar, hidup yang memuliakan Kau, Tuhan. Hidup yang menjadi berkat, Tuhan. Oh Tuhan, kami juga rindu mendengarkan sabda dan firman-Mu. Kembali urapilah hamba-Mu, Tuhan. Oh, berbicara melalui hamba-Mu, supaya suku-suku setiap perkataan yang keluar adalah perkataan-Mu sendiri. Dan Kau yang berbicara melalui hamba-Mu, jamahlah hati kami semua ya Tuhan. Biar roh, jiwa, tubuh kami fokus kepada firman-Mu. Sehingga saat kami mendengar, kami mengerti, kami percaya, kami lakukan, kami menjadi pelaku firman dan mengalami kebenaran firman-Mu. Sekali lagi, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan dalam karya Roh Kudus sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Ya, senang saudara, kita sudah datang, kita sudah menyembah pada Tuhan. Ya, lagu yang terakhir judulnya Naim, saudara. Dan saya percaya ini satu kehidupan yang luar biasa sekali, saudara. Sehingga sungguh-sungguh hidupnya jadi berkat di hatinya Tuhan. Jadi berkat ya bagi sama, sehingga makin hari makin dicintai Tuhan, makin dicintai oleh sesama. Ya saudara, saya percaya ini salah satu hukum yang utama. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Dikasih Tuhan, dikasih oleh sesama. Lah saudara, lagu ini ya ditulis, dikarang atau ya dibuat oleh Ibu Galuh, sekretaris saya, saudara. Ya, saya dengar dia bukan karena dia, tapi tiba-tiba Tuhan memberikan lagu ini, saudara. Sehingga bisa jadi berkat, inspirasi bagi setiap kita. Saya mau minta Ibu Galuh untuk cerita sedikit bagaimana bisa dapat lagu ini dari Tuhan, dan akhirnya bagaimana bisa jadi berkat. Ya saudara, kita akan dengarkan ya Ibu Galuh untuk menyampaikannya. Ya, shalom Pak Obaja, shalom Bapak Ibu, pemirsa semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak Obaja. Ya, puji Tuhan, saya mau cerita tentang lagu Naim ini. Waktu itu sekitar tahun 2012 ada firman yang disampaikan di gereja kita, itu tentang Daud yang dikasihi Allah dan manusia. Ya, di firman itu pertama kalinya kita mengenal istilah Naim. Ya, dan saya tangkap rema menjadi Naim ini. Itu terus terngiang-ngiang dalam hati dan pikiran saya. Ya, sampai suatu sore saat saya cuci piring, tiba-tiba lagu Naim itu keluar dari mulut saya gitu. Ya, bukan hanya kata-katanya tetapi juga nadanya gitu. Langsung lengkap gitu. Kalimat demi kalimat, bahkan nadanya itu langsung keluar begitu saja gitu, seperti itu. Padahal saya itu bukan orang yang bisa nyanyi, saya juga bukan orang yang bisa main musik, tapi itu keluar begitu saja seperti itu ya. Jadi saya percaya itu adalah sesuatu yang supranatural yang Tuhan berikan pada saat itu kepada saya. Kalau bukan karena Roh Kudus itu saya tuh nggak bisa. Kadang-kadang sekarang ini ya ada beberapa orang yang tanya ke saya gitu,
nggak buat lagu lagi gitu. Saya bilang enggak gitu. Kenapa? Karena saya memang bukan pembuat lagu gitu ya. Waktu itu lagu Naim itu keluar begitu saja karena karya Roh Kudus, bukan karena saya gitu. Saya percaya itu karena saya enggak tahu Roh Kudus mempercayakan lagu itu untuk keluar dari saya pada saat itu, seperti itu. Nah, dari situ tapi saya justru juga mendapatkan bahwa untuk menjadi Naim itu juga sama seperti itu. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, tidak bisa dengan kemampuan kita sendiri. Karena sebenarnya kita itu banyak sekali kelemahan, kita banyak sekali kekurangan. Untuk bisa menjadi Naim dikasih Allah dan manusia itu harus dengan kekuatan supranatural dari Roh Kudus. Itu yang saya dapatkan dari lagu ini gitu ya. Semakin kita membangun hubungan yang pribadi yang nyata dengan Roh Kudus, semakin kita itu akan diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, dan saat itulah kita itu bisa menjadi pribadi yang Naim dikasih Allah dan manusia. Ya, mungkin seperti itu Pak Ubaja kesaksian saya. Terima kasih. Ya, saudara, beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Bersyukur, berkenan Tuhan berikan lagu Naim. Menurut saya kalau Tuhan berikan lagu Naim karena hidupnya Naim itu makin disukai Tuhan dan makin disukai oleh manusia, saudara. Ya, luar biasa. Tadi dulu diajarkan tentang Daud yang menjadi Naim. Hidupnya makin dicintai, disukai Tuhan, juga makin dicintai, disukai ya manusia, bangsanya sendiri. Nah, hari ini saudara, saya rasa Tuhan juga ajak saya belajar ya seorang yang menjadi Naim juga, saudara, yaitu Samuel, saudara. Ya, saya percaya ya Samuel itu mengalami kehidupan yang luar biasa, disukai oleh Tuhan, saudara, disukai oleh bersama bangsanya, saudara. Ya, saya akan bacakan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 26 dan seterusnya. Kita akan belajar ya tentang Samuel yang menjadi Naim. Kenapa? Hidupnya mengalami pertumbuhan, makin tumbuh, ya semakin bertumbuh, saudara, makin dikasih Tuhan dan makin dikasih oleh sesama. Saya baca dulu 1 Samuel pasal 2 ayat 26, saudara. Tetapi Samuel yang muda itu, jadi saat itu masih muda, saudara. Ya, semakin besar. Jadi semakin besar ini bicara fisiknya. Semakin dewasa umurnya makin bertambah, saudara. Dan semakin disukai. Bukan hanya ya secara fisik. Dia makin bertumbuh besar, saudara, dewasa. Tapi juga kehidupannya. Mengalami kehidupan yang luar biasa. Ya, bertumbuh, ada kata-kata semakin. Kalau secara lahiriah semakin bertumbuh, dewasa, umurnya tambah, badannya juga tambah lebih besar. Tapi secara kehidupan juga rohani juga sama, semakin disukai, saudara. Ya, kehidupan yang baik, ya, di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi hari demi hari, ya umurnya bertambah, hari demi hari, fisiknya, tubuhnya makin ya dewasa, makin besar, tapi juga hari demi hari ya makin saudara disukai oleh Tuhan. Dikatakan di sini saudara, juga hari demi hari makin disukai oleh ya manusia, di hadapan manusia. Saya percaya ini suatu yang luar biasa. Saya berharap setiap saudara juga mengalami kehidupan yang luar biasa seperti ini yang dialami oleh Daud, yang dialami oleh Galut, adik Galut, yang dialami oleh Samuel. Makin saudara hidupnya berkenan, disukai oleh Tuhan dan disukai oleh sesama manusia. Itu ya saya rindu setiap saudara mengalami ya itu kehidupan yang luar biasa. Nah, saudara harus ingat yang pertama, lahirnya Samuel itu diawali dengan hal yang sangat berat sekali. Yaitu ibunya, saudara, yang sudah menikah tapi dia mandul. Dikatakan mandul itu artinya tidak bisa ya mengandung, melahirkan anak.
Ya, bisa juga mandul secara rohani, secara kehidupan tidak bisa menghasilkan sesuatu dalam kehidupannya. Oh, dalam studinya tidak bisa menghasilkan ya nilai atau ya pandaian, ilmu yang banyak, tidak bisa menghasilkan sesuatu dalam pekerjaannya, dalam usahanya, saudara. Oh, tidak bisa menghasilkan sesuatu. Ya dalam pelayanannya nggak ada anak-anak rohaninya, saudara. Tapi justru karena keadaan yang berat seperti itu, saudara, dia menjerit pada Tuhan, dia cari Tuhan, dia berseru pada Tuhan, saudara. Dia tidak makin undur karena masalah yang besar, tapi makin saudara maju, tapi makin berusaha, makin cari Tuhan, saudara. Dan singkat cerita, satu hari waktu di bait Allah, dia cari Tuhan, dia menangis. Imam Eli menyangka dia itu ya mabuk, saudara. Lalu dia berkata, bukan perempuan Sunda, aku tidak mabuk. Tapi karena pergumulanku yang begitu banyak. Lalu luar biasa saat dia datang ke bait Allah, berseru pada Tuhan seperti itu. Sekalipun dikira oleh Imam Eli, dia wanita Sunda, dia wanita yang mabuk-mabukan, saudara. Tapi Tuhan dengar doanya. Lalu Tuhan berbicara melalui Imam Eli, jangan lagi sedih. Doamu dijawab. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, saudara. Dan saya bersyukur, ya anak berani terima dengan iman, saudara. Wah, dia terima dengan iman. Dikatakan dia tidak sedih lagi. Oh, dia bisa makan. Dulunya sampai gak bisa makan. Oh, saudara, dia bersuka cita, saudara. Oh, bersyukur memuji Tuhan. Dan apa yang dijanjikan Tuhan yang diterima dengan iman menjadi kenyataan, saudara. Ya, akhirnya dia melahirkan Samuel. Bahkan saat dia mengimani, dia sampai berjanji pada Tuhan atau bernasar, Tuhan, ya anak yang kau berikan akan aku persembahkan menjadi milikmu. Sehingga waktu Samuel itu lahir, sungguh-sungguh dia dibawa oleh ibunya ke rumah Tuhan, ya jadi nasir Allah. Karena ini anak perjanjian. Itu saya ngalami seperti ya lainnya Pak Jo, saudara. Dulu juga pergumulan. Karena istri saya pernah mengalami keguguran. Ya, jadi saya ajak setiap saudara saat ini yang sedang mengalami pergumulan, ya bahkan yang berat. Sampai saudara mungkin nggak bisa berdoa lagi. Saudara dengar, jangan makin undur. Ya, makin maju di dalam Tuhan. Makin cari Tuhan. Berseru lebih lagi. Imanmu ditambahkan lagi, saudara. Ya, oh datang pada Tuhan lebih lagi, saudara. Datang ibadah, jangan sampai tinggalkan ibadah, melayani lebih lagi, saudara. Ya, ke Pondok Daud lebih lagi, saudara. Saya percaya waktu saudara melangkah seperti itu, Tuhan tersentuh, Tuhan senang. Bukan undur tapi maju, saudara. Sehingga doamu juga dijawab seperti Hana, saudara. Bahkan jawaban doanya itu luar biasa. Anaknya dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi nabi, menjadi hakim, saudara, luar biasa sekali. Saat itu dia menjadi orang utama di bangsa Israel, saudara. Pesan saya sekali lagi, jangan makin undur. Tidak menjadi ya semakin lemah, tapi semakin ya membangun dirinya. Seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, tapi dia percaya, bahkan dia menguatkan imannya. Dia membangun imannya sendiri. Tuhan tolong, lihat bintang di langit, itu janji Tuhan. Lihat pasir di lautan, itu janji Tuhan. Ditangkap, dia percaya. Sehingga terjadi sesuai dengan imannya. Masih ingat saudara, Zakaria, Elizabeth mengalami yang sama. Sampai lanjut umur saudara, belum bisa ada jalan keluar. Tapi imannya tidak menjadi lemah. Pelayanannya tidak menjadi undur. Dia tetap setia. Dia layani saudara. Terus saudara. Mungkin ditertawakan orang. Mungkin diejek orang saudara.
Tapi dia tidak mau karena ejekan perkataan orang lain. Dia jadi undur, kehilangan kasih karunia. Dia mau maju lebih lagi. Dan saat Tuhan melihat iman seperti ini, Tuhan tergerak, tersentuh, Tuhan tergerak. Dia kirim malaikatnya. Waktu Zakaria menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, doamu dijawab. Ya, istrimu akan mengandung dan melahirkan anak. Bahkan anak juga yang luar biasa. Yaitu ya seorang yang buka jalan bagi Mesias, bagi Yesus. Saudara, yaitu Yohanes Pembaptis. Nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan pada zaman itu. Dulunya sudah lama, ratusan tahun. Gak ada pewahyuan. Anak dipakai bawa pewahyuan lagi. Saudara, saya percaya itu luar biasa. Ya, jangan ya makin berkurang imanmu, tapi makin bertambah-tambah. Jangan makin lemah ya perjuanganmu, tapi makin lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih sungguh lagi dalam doa, lebih sungguh lagi dalam ibadah, lebih sungguh lagi dalam pelayanan, lebih sungguh lagi, saudara. Makin dewasa, lebih sungguh lagi dalam ketaatan, lebih sungguh lagi dalam pemberian, lebih sungguh lagi dalam kesetiaan. Dan saya percaya waktu saudara semakin bertumbuh dalam pengenalan firman, dalam ya ketaatan, saudara akan lihat Tuhan dengar, Tuhan kabulkan doamu. Satu lagi, saya beri contoh karena ingat ya seorang yang buta, saudara, Bartimeus. Waktu Yesus lewat, saudara, dia mendengar Yesus Mesias, wah bisa menyembuhkan segala sakit penyakit, imannya timbul. Lalu dia teriak-teriak, oh Yesus anak Daud, tolonglah aku, kasihani aku. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Ya, Yesus tetap lewat, itu ujian, saudara. Kadang-kadang Tuhan itu suka menguji, seolah-olah tidak mau dengar doa kita. Dia sampai ditegur orang banyak, ngapain kamu jangan teriak-teriak, jangan ganggu. Tapi kita berkata, dia teriak lebih lagi. Dia berjuang lebih lagi. Yesus anak Daud, kasihani aku. Ternyata tindakannya membuat Yesus berhenti. Dan akhirnya tanya, apa yang kau inginkan? Dia berkata, supaya aku bisa melihat. Dan dijawab oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Terus berusaha semakin bertumbuh. Saudara, dalam doa, ibadah, pelayanan, dalam iman, dalam pengenalan firman, ikuti som juga. Saudara, terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Saudara akan lihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ya, itu penting sekali, saudara. Ya, makin dewasa secara fisik, saudara, makin dewasa seperti anak sekolah supaya makin pandai, saudara. Tapi secara rohani juga sama, harus semakin bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Saudara akan lihat kasih karunia luar biasa. Di gereja kita ada skema perjalanan rohani. Ya, untuk menuntun setiap jemaat makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Pertama, ya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, saudara, supaya makin bertumbuh, ya saudara harus terus rutin ibadah setiap minggu, saudara. Karena rohaninya perlu diberi makan. Oh, terus banyak sekali saya bersyukur kesaksian-kesaksian ya dari banyak orang. Bu Febe, Bu Elsa, saya pernah dengar, ya Kevin, ya Bu siapa ini, ya Angelica, Pison, makin bertumbuh. Ya merasa sungguh-sungguh setelah ikut ibadah, diberkati, dituntun melalui firman Tuhan, makin bertumbuh. Setelah bergabung dalam gereja kita mengalami, saudara, ikut som, saudara. Lalu juga sekarang sudah buka komsel, ya di ketua komsel. Saudara lihat, kalau saudara melangkah, saudara akan mengalami kasih karunia. Ya, jadi jangan bingung belum bisa apa-apa. Semua awalnya belum bisa apa-apa, saudara. Ya, tapi asal saudara mau nanggapi firman Tuhan,
berjuang, saudara akan lihat Tuhan berkarya. Ya, saudara, 1 Samuel sekarang pasal 3 ayat 7 dan 8. Samuel belum mengenal Tuhan. Maksud dia ya masih muda, mengenal Tuhan saja belum, saudara, dikatakan. Saudara, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Belum pernah dia dapat pernyataan firman. Saudara, dikatakan di situ, saudara. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Saudara baca di atasnya, Tuhan sudah manggil, tapi dia nggak ngerti. Cari Imam Eli. Dia menyangka yang memanggil Imam Eli. Lalu sewaktu dipanggil lagi yang kedua. Dia juga nggak ngerti kalau itu Tuhan yang manggil. Datang lagi Imam Eli. Lalu ternyata Imam Eli tidak manggil lagi. Sekarang dikatakan ini yang ketiga kali. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli. Serta katanya, ya Bapak, bukankah engkau memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Eli ya sudah menjadi imam, sudah lama. Dia ngerti ini Tuhan yang memanggil Samuel. Samuel masih muda. Dia belum ngerti, saudara, dikatakan mengenal Allah, belum mengerti suaranya Tuhan. Ini suara Tuhan atau tidak, juga tidak ngerti, saudara. Tapi sekali lagi ya, Samuel harus bertumbuh. Dan saya lihat dikatakan Samuel bertumbuh makin dewasa, bertumbuh makin kenal Tuhan, saudara. Ya, terus bertumbuh makin dikasih Tuhan karena ada ketaatannya, karena kasihnya pada Tuhan, saudara. Makin dikasih sesama manusia. Bertumbuh sangat penting, saudara. Ya, karena hanya kalau kita bertumbuh, justru kita akan mendapat banyak hal yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kita. Kalau enggak bertumbuh enggak bisa, saudara. Saya bacakan Ibrani pasal 5 ayat 11 dan seterusnya. Apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat, ya. Ayat 11 tentang hal itu banyak, katakan saudara. Banyak yang harus kami katakan. Sebetulnya Paulus ingin memberikan banyak pengajaran, banyak pembukaan ilahi, ada banyak dikatakan oleh Paulus, tetapi sukar dijelaskan karena kamu ya telah lamban dalam mendengarkan. Jadi karena mereka itu lamban, ya sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, 3 tahun, masih kanak-kanak rohani, saudara. Mau dikasih makanan yang berbobot sulit, malah reaksi, saudara, malah sungut-sungut, saudara. Ya jadi belum bisa menerima pengajaran tinggi. 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ada enggak, saudara, yang sudah lama harusnya jadi pengajar, saudara. Ya, kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah. Masih terus belajar yang dasar-dasar saja, yang mudah-mudah saja, saudara. Dan kamu masih memerlukan susu. Ini cara rohani, bukan makanan keras. Kasih makan keras, nggak bisa terima. Kasih makanan yang tinggi, nggak bisa. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, kalau mintanya ya khotbah yang mudah-mudah, yang berkat saja gitu. Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Secara rohani masih kanak-kanak. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Ya, jadi perlu dewasa supaya bisa ya mendapat ya pengajaran-pengajaran yang keras, pengajaran-pengajaran yang berbobot, pengajaran-pengajaran yang penting, membuat kita makin excellent di dalam Tuhan. Saudara, luar biasa sekali. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi sudah dewasa, bisa firman ini berguna atau tidak. Bukan senang atau tidak senang, bukan enak didengar atau tidak enak, bukan orang-orang katanya enggak. Sudah punya kepekaan secara rohani. Ini rema Tuhan atau bukan? Ini
pengajaran yang seharusnya atau bukan. Bukan dasarnya suka tidak suka. Saudara kalau dengar firman Tuhan, tidak suka gitu, jangan. Saudara belajar peka apa yang ingin Tuhan ajarkan. Ya, ini ya dari Tuhan atau bukan. Isi pelajarannya apa? Supaya bertumbuh, supaya berbobot. Saudara bertumbuh, makin lama makin bertumbuh saudara. Dalam pengenalan akan firman, pengenalan akan Tuhan, kepekaan akan Tuhan. Saudara akan makin dewasa. Semua orang, saya dulu juga sama saudara. Sejak awal bertobat ya tidak tahu apa-apa. Mulai pelayanan saja saudara lihat ya kesaksian gereja kita hanya 7 orang saudara. Tapi nggak boleh selamanya 7. Bertumbuh akhirnya 1000. Bertumbuh akhirnya 10.000. Bertumbuh akhirnya 20.000. Bertumbuh sekarang sekitar 35 sampai 40. Tapi masih bertumbuh lagi. Tuhan privisinya 1 juta saudara. Ya itu Tuhan kita ingin kita bertumbuh. Sekarang 1 Samuel 3 tadi ayat 19 dan 20 kita lihat. Dan Samuel makin besar. Sungguh-sungguh saudara. Bukan hanya besar. Makin besar. Dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya, firman Tuhan yang disampaikan kepada dia, rema Tuhan yang disampaikan kepada dia, ya visinya, itu yang dibiarkannya gugur. Artinya tidak terjadi. Kita bersyukur saudara. Ya gereja kita berjalan dalam rema. Semua ya firman Tuhan yang diberikan kepada kita tidak gugur, digenapi oleh Tuhan. Dari visi tadi 1.000 jiwa digenapi. Visi 5.000 digenapi. Visi 10.000 digenapi saudara. Visi 20.000 digenapi saudara. Visi 1 juta saya percaya digenapi saudara. Bahkan tema-tema tahunan bagi yang percaya tangkap sungguh-sungguh. Terima dengan iman. Ngalami penggenapan saudara. Taati firman. Ya percayai, taati, lakukan dengan baik saudara. Mengalami tema bulanan, tema mingguan, termasuk firman Tuhan seperti ini ditangkap, ngalami. Ya, tidak dibuatnya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari dan sampai Betseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Dulunya Tuhan makin senang, makin diberi firman. Makin diberi rema, makin diberi nubuatan. Dan digenapi. Seperti kita ngalami digenapi terus. Sampai sekarang saudara. Ya gedung Biskup digenapi saudara. Oh buat ya banyak di mana-mana. Supaya banyak jiwa di ya selamatkan digenapi. Konferen internasional supaya jadi berkat bagi bangsa. Rema digenapi saudara. Lalu membangun yang tadi dan sekarang Tuhan berikan pusat kegerakan Roh Kudus global. Saya percaya digenapi. Dengan kenyataan sejak awal. Ya Samuel. Terus apa yang orang Israel lihat digenapi oleh Tuhan. Orang tahu. Dia dipilih oleh Tuhan menjadi nabinya. Saya percaya sekarang ganti manusia. Dipercayai, dikasih oleh manusia. Dipercaya Tuhan. Maka dia diangkat lebih lagi sampai dia menjadi hakim. Hakim itu kedudukan paling tinggi saat itu. Saat itu belum ada raja, adanya hakim. Raja ngatur kerajaan tapi juga teokrasi yang daripada Tuhan. Ya seperti tidak ya sebagai nabi, sebagai raja, ya itu luar biasa. Dan juga semua orang makin percaya dia memang dipakai Tuhan. Saudara, ya saya ajak saudara juga mengalami pertumbuhan seperti gereja kita terus bisa membedakan yang dari Tuhan atau bukan. Saudara, bukan kata orang. Orang suka atau tidak, ngomong baik atau tidak. Bukan senang atau tidak senang. Jangan saudara, makin peka dengan Tuhan. Tangkap visi Tuhan, tangkap rema Tuhan. Makin dewasa dalam kasih di rumah tangga, saudara makin dewasa.
Dan makin jadi berkat bagi keluarga. Saudara, itu seimbang. Jangan makin lama tapi gak jadi berkat bagi keluarga, jangan. Makin jadi berkat bagi keluarga, makin jadi berkat. Kalau saudara masih sekolah, ya di kampus jadi terang. Orang bisa lihat Tuhan. Di tempat kerja, karyawan, pengusaha makin bertumbuh di dalam Tuhan. Oh, jadi kesaksian, ngalami banyak kasih karunia, tapi juga jadi terang, jadi berkat. Naim, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, bersyukur Tuhan terus tuntun. Saya ajak saudara, saat ini visi yang Tuhan berikan, tangkap saudara. Bangun pusat kegerakan Roh Kudus untuk apa? Tuhan akhir zaman. Bagi saya ini mandat kepercayaan yang sangat penting. Karena saudara, Tuhan berkata, Tuhan banyak, zaman akan sangat banyak, butuh penuainya. Kita diberi mandat cetak penuai, cetak penuai, cetak penuai, cetak penuai. Oh, menanggapi Tuhan daripada Tuhan menentukan banyak orang masuk surga atau neraka. Makin banyak berarti makin banyak orang masuk surga. Makin banyak penuai dan makin banyak yang dituai, makin banyak orang diselamatkan. Saya percaya ini amanat yang sangat penting. Saya ajak semua makin bertumbuh. Pengenalan kasih kita, iman kita, kepekaan kita, ketaatan kita, dalam kesetiaan kita, dalam memberi, dalam pelayanan, dalam seluruh kehidupan kita. Ya, saya percaya itu satu hal yang sangat penting. Gak terasa bulan depan sudah ulang tahun yang ke-33. Saya juga saudara makin bertumbuh di dalam Tuhan. Apalagi yang sudah lama-lama SGG, ya, yang sudah sejak dari kecil, ya SGG banyak sejak dari awal. Pak Jo Budita itu dari sekolah minggu lalu remaja, saudara, tapi bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Ayo kita mengucap syukur pada Tuhan. Sungguh-sungguh biarlah ya DNA yang Tuhan berikan pada gereja selalu bertumbuh. Saudara tangkap juga, saudara juga selalu bertumbuh, selalu bertumbuh, selalu bertumbuh dalam Tuhan, ya, dan juga sesama. Dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, saudara. Dan saya percaya, ya, biarlah sungguh-sungguh pengurapan seperti ini turun pada setiap jemaat. Saat nanti ulang tahun, saya rindu doakan semua jemaat tangkap, ya, DNA seperti ini. Sungguh-sungguh, saudara juga ngalami makin bertumbuh. Juga UC, saudara berjuang. Ya, kalau bisa saudara berjuang untuk ikut. Saya percaya. Sekali lagi karena Tuhan berkata, tahun ini Tuhan ingin melakukan jauh lebih luar biasa. Tahun-tahun yang lalu sudah banyak yang sungguh-sungguh alami diberkati. Tahun ini Tuhan berkata jauh lebih lagi. Jangan takut dengan biaya, saudara. Jangan takut. Percaya saya. Ya, tidak akan bisa dibandingkan berkat rohani yang bisa kita peroleh dari Tuhan. Pertumbuhan rohani, kasih setia Tuhan, dan itu luar biasa sekali. Ya, berjuang saudara. Saya percaya itu luar biasa. Ya, yang belum rutin ibadah onsite, saya ajak supaya makin bertumbuh. Daftarkan menjadi jemaat Oka, saudara. Sungguh-sungguh jadi anggota, daftarkan supaya tertanam, dimeteraikan, ditabiskan, disahkan oleh Tuhan. Saudara, ya ikuti Komsel, cari Ibu Guntur itu Komsel, saudara. Karena di sana akan dikembalakan, dipelihara, rohani saudara lebih lagi, saudara lebih baik. Lalu jangan lupa Som, cari Pak Tri itu. Ya, Som, supaya pengetahuan firman lebih lagi. Tapi juga jangan lupa setelah itu belajar melayani. Ya, ikut training tempat Bu Guntur untuk jadi seorang ketua Komsel, saudara. Untuk bisa ya jadi ketua Komsel, ya pakai keluarga saudara, pakai rumah saudara, tempat dipersembahkan untuk dipakai Tuhan. Saudara lebih ya dewasa dalam memberi, dalam segala. Saya percaya kasih karunia yang luar biasa. Nanti saudara akan mengalami seperti Daud mengalami. Saudara akan mengalami seperti Samuel mengalami. Dia itu luar biasa sekali.
Saudara akan mengalami seperti gereja kita mengalami. Semakin bertumbuh. Katakan saudara, semakin bertumbuh. Sekali lagi saudara, semakin bertumbuh. Ya, makin dikasih Tuhan dan makin dikasih sesama. Karena kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, dalam kasih, dalam ketaatan, dalam memberi, dalam kesetiaan, dalam pengenalan akan Tuhan. Saya rindu semua jemaat, semua pelayan Tuhan, setiap saudara menjadi naim juga. Karena pertumbuhan. Jangan gak bertumbuh. Kalau saudara sudah lama karyawan, levelnya itu saja, mulai belajar. Naik, belajar, berjuang. Pelayanan hanya itu saja, mulai belajar, naik. Sehingga mengalami kasih karunia. Ya, saya rindu saudara kita akan pujikan lagu Naim sebagai juga deklarasi kita. Setelah itu saudara dengar ya. Kalau bisa saudara dengarkan lagu ini, belajar lagu ini, banyak nyanyikan lagu ini di hadapan Tuhan. Supaya saudara makin mengasihi dan dikasihi Tuhan. Supaya saudara makin mengasihi dan dikasihi sesama saudara. Itu kehidupan yang mulia. Itu kehidupan yang luar biasa sekali. Ya, saudara bisa buka di YouTube. Ya, kalau saudara lupa linknya, karena ini ada di YouTube senantiasa. Bahkan saudara lupa buka lagi, saudara tinggal saudara ingat-ingat saja temanya. Ya, semakin bertumbuh atau naim. Sehingga saudara bisa diberkati. Ya, kita pujikan lagu ini. Doa kami Tuhan. Naim, berikan ku hati yang naim, dikasihi Allah dan manusia. Lembutkan hatiku, sucikan hidupku, menjadi naim di hadapanmu. Jadi kesukaanmu, itu kerinduanku, bersinar bagi kemuliaan-Mu. Naim, berikan ku hati yang naim. Permohonan permintaan kami Tuhan. Naim, melayani dengan hati yang naim. Lembutkan hatiku, sucikan hidupku, menjadi naim di hadapan-Mu. Jadi kesukaan-Mu, itu kerinduanku, bersinar bagi kemuliaan-Mu. Semua datang pada Tuhan saudara. Biarlah kata-kata lagu ini menjadi ya kata-kata dalam doa kita di hadapan Tuhan. Jadikan kami naim. Tuhan, abang berdoa, jadikan setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, setiap orang yang sedang mengikuti acara ini, mendengar firman Tuhan ini Tuhan, oh menjadi naim Tuhan, punya hati, punya kehidupan, dikasih oleh Allah, dikasih oleh sesama Tuhan. Tuhan, lembutkan hati kami masing-masing. Tuhan, kuduskan, sucikan hati kami masing-masing. Tuhan,
menjadi naim di hadapan-Mu Tuhan, menjadi naim di hadapan sesama, saudara, menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Oh, itu menjadi kerinduan kami Tuhan. Oh Tuhan, menjadi naim, bersinar bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Jadi berkat, jadi terang bagi sama, jadi terang bagi keluarga, jadi terang di tempat studi, sekolah, di tempat kerja, jadi terang dalam kelompok sel kami Tuhan. Sungguh-sungguh naim Tuhan, jadi anggota yang naim, jadi ketua kelompok saya yang naim Tuhan, jadi jemaat Tuhan yang naim, jadi pelayan-pelayan Tuhan yang naim, hamba-hamba Tuhan yang naim, disukai oleh Tuhan, disukai oleh sesama, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu doakan Tuhan, jamalah, beri pengurapan untuk menjadi naim. Tuhan, lembutkan hati kami, berikan hati yang baru, hati seperti ini Tuhan, hati-Mu seperti ini Tuhan, berikan pada setiap kami Tuhan. Kami percaya hari demi hari makin Tuhan bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan, dalam ketaatan Tuhan, dalam kesetiaan, dalam pemberian Tuhan, dalam pelayanan, dalam seluruh ibadah kehidupan kami. Makin naim, dan makin naim. Hamba-Mu juga doakan semua permohonan doa yang sudah dikirim Tuhan. Hamba-Mu tumpang tangan Tuhan di iPad, iPhone, yang ada permohonan doa yang sudah dikirim satu persatu Tuhan, juga yang saat ini sedang dimohonkan, sedang dimintakan. Kalau saudara saat ini sedang ada doa yang dimintakan, angkat tangan saudara. Dimanapun saudara berada, tetap angkat tangan saudara. Oh, doa Tuhan, kau lihat permohonan doa ini, kau melihat tangan-tangan yang diangkat, kau mendengarkan Tuhan, kau lihat hati yang saat ini berseru pada Tuhan. Biarlah yang sakit dalam nama Tuhan sembuh, disembuhkan oleh Tuhan, sehingga bisa membangun kehidupan yang naim, yang memberkati hati Tuhan, yang memberkati sesama, yang melakukan tugas-Mu Tuhan, membangun pusat kegerakan kehidupan, selamatkan banyak orang yang kekurangan, berkati Tuhan, sehingga hidup kami bisa jadi berkat Tuhan, terus bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam kesatuan, bertumbuh dalam karya-Mu, seperti yang Kau berikan pada gereja-Mu, keluarga Allah Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa terimpatasi, semua jemaat juga mengalami, terima pengurapan pertumbuhan ini. Setiap pelayan Tuhan, setiap orang yang ikuti pada saat ini, yang mendengar, terima juga Tuhan pengurapan pertumbuhan. Bukan kerdil secara rohani, bukan stagnasi, tapi bertumbuh, semakin bertumbuh dalam pelayanannya, dalam pengabdiannya, dalam hatinya. Dan sungguh-sungguh Tuhan, Engkau yang berkarya. Hari ini kami terima dengan iman, dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami bawa semua doa-doa, biarlah Engkau menjawab bahkan lebih daripada yang bisa didoakan, yang kami pikirkan. Kami terima dengan iman. Saudara semua yang mengajukan permohonan doa, terima dengan iman, terima dengan iman, diterima, diberikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur jawaban doa semua yang Kau berikan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah selesaikan live streaming ini. Amin. Ya saudara, biarlah firman ini sungguh-sungguh jadi rema. Saudara ya, semakin bertumbuh. Otomatis dalam kebaikan saudara ya. Jangan bertumbuh dalam gosip, jangan bertumbuh dalam sungut-sungut, jangan bertumbuh dalam kekerasan hati, menfitnah atau dosa, ya perjinan, penjabaran. Jangan bertumbuh dalam Tuhan. Ya, makin mengasihi Tuhan, makin taat, makin banyak ucapan syukur, saudara, dan makin jadi berkat. Ya, saling memberkati, saling membangun satu dengan yang lain, saling mensupport kita, saudara, satu dengan yang lain, bertumbuh dalam kesatuan. Ya, Tuhan berkati saudara semuanya. Sampai ketemu.